Nih lo lihat Bang Dodo masih tirus nih, pipinya tulangnya masih kelihatan. Sekarang dulu. sekarang Bagian tulang. oh gua tahu Ini kayak ngomong. ini kacanya yang bisa bikin badan Nah, ini kacanya emang agak dibikin slim. Jadi tuh kan, gua aja kelihatan lebih cekung apa slim. cekung? Oh. Cekung. Jadi kita agak kurus ya kan? Kamu kurus juga kan? Let's go, jalan kita. Oh, sabar dulu. Ya udah, ya jalan aja. Yang punya rumah nggak cukup, nggak cukup. Silakan Bang. Biar kelihatan anak basket. Oh ini ada. Oke, biar kelihatan anak basket. Ini nggak bisa di shoot Bang. Bisa, didang. Oke, tapi lu jatuh ke bawah. Oh iya Bang, ini bener juga Bang. Yang apa? Iya. Apa kalau ada yang kayak lukisan lu gitu? Iya. Nah, terus ini kan keren. Ada jersey di rumah, masih ada sih jersey Nah. timnas gue belum gua ini. Yang dibigorain gitu Iya. kan. Kan ternyata tadi medalinya, jersey-nya tadi mungkin ada di sini. Gak mau ada bulu-bulu tadi nempel. Keren sih kalau misalnya ada apa? Maksudnya kesannya kayak rumahnya Dodo banget gitu loh. Ikut mulut sih kepalanya. Iya, dia ngikutin gua. Umur berapa Bang ini? 5 tahun. 5 tahun. Lumayan gede ya. Ini ngapain sih pamper sih? Karena dia lagi dapat. Oh, lagi- Sisa-sisa oh, ini cewek. Cewek. Jadi dia lagi dapat. Oh. Terus Ini juga. pampersnya emang khusus anjing apa? Iya, kan ada buntutnya keluar kan? Gitu. Khusus juga. Oh, ini apa nih Bang? Ini kawan gua, cuman ya di luar. Permisi ya Bang. Dia tuh 2 meter ya, pintunya dibikin 2 meter bawah nih Bang. Berapa lah, ini agak tinggi, memang gua minta request agak tinggi lah. Dia aja, di dia udah 2 meter, pintu normal kan 2 meter kan dulu. Ya, yang ini lewatin aja tempat Wah tidur. ini rumahnya Bang Dodo nih, apa rumahnya, kamarnya Bang Dodo nih. Keren. Maksudnya ini ranjang, terus gede maksud gua. Udah, cuma memang ruangannya memang bikin plong. Mungkin nanti kan kalau ya kita kan dulunya kalau misalnya gue punya anak jadi udah ada space di sini gitu kayak gitu sih planning gitu. Jadi nggak perlu. Berarti nanti tinggal Dodo Junior, Udah junior nanti mungkin di sini kan ada tempatnya, ya udah. jaket sama lu gitu. Ya, gue di sini dulu tidur. Gitu. Udah ini cuman ini biasa. Oh ini ada bukaan. Meja rias. Ya simple, ini ada bukaan dikit. Oh tapi lu tutup tembok? Atau- Iya ini tutup, ini cuma bisa dibuka. Jadi kalau udara tuh bisa masuk lagi pagi-pagi. Oh, I see. Gitu. Oh ini ada kaca gede lagi nih. Lu emang pesen nih Bang kaca gede? Istri gua Lu yang kaca gede gini? Karena gaya ngaca kan bikin space ruangan jadi kelihatan besar lagi makin Kayak besar. 2 ruangan gitu kesannya ya. Udah, itu paling. Oh ini ada. Gua juga nggak ada koleksi sepatu juga, gua nggak karena susah nyari sepatu ya. Cuman sepatu yang baru gua taruh situ gitu aja. Oh ya ini campur lah barang bini lu sama lu. Iya, gitu ya? lebih gitu. Terus- Kalau favorit Oh sebelah kiri nggak ada. Oh tembok. tembok favoritnya ya ini sih kalau gue sih. Ini doang. Menurut gue ini tempat terfavorit gue. Buat apa nih Bang? Bangun tidur gue pasti langsung buka pintu, dapat udara. Gue suka banget udara. Oh buat Seger udara gitu. seger gitu ya. Iya, coba dibasan hujan. Lagi basah. Nih gua kasih lihat dari sini aja guys. Tuh. Nih, lu nggak kasih kursi outdoor gitu di sini Bang? Belum. Lagi mikir. Sekarang ini space-nya kan nggak terlalu gede. Hmm. Jadi belum dapet yang cocok man. Jadi siapa tahu sesudah ini ada yang mau taruh Ada kursi yang ke gue mau- boleh endorse. Oh iya, Iya itu kan? bisa langsung ke tetangga ya, enak ya? Bisa lompat di sebelah juga bisa. Masuk. Enak nih. Oh, gue tahu. Alasannya Bang Dodo nggak mau ganti rumputnya tuh biar kalau lagi buru-buru langsung loncat ya ke bawah. Iya, jadi nggak kenapa-napa. Memang gue pikirnya gitu sih. Gue bikin kayak apa tiang gitu biar gue kayak loncat. Jadi nggak lewat dalam, lewat luarnya bisa ya. Mantap. Inilah konsepnya Bang Dodo tuh suka rumah yang bener-bener hijau begini nih. Depannya Iya. langsung pohon-pohon. Emang lu milih gang di sini emang tujuannya itu ya, Bang? Dapetnya di sini. Hokinya gue di sini sih. Gue nyari-nyari kemana-mana dapetnya di sini. Kita tutup dulu. Yuk, kamera keluar. Nih. Nah, lanjut di ini apa? Ruangan apa ini, Bang? Nah ini studionya tempat workshopnya istri gue. Ngapain gua ketok ya? Kaki nyaut bahaya loh. Masuk silakan. Wih, keren banget. Ini apa? Kantornya istri lu? Iya workshopnya lah. Jadi kan dia memang Oh, dia emang hobi. usaha kreatif untuk bikin kayak pernak-pernik apa ya? Kayak Pernak-pernik. kerajinan Kerajinan tangan. Ya, untuk Oh. aksesoris kayak gini nih. Ini gede juga ya kamarnya gini ya. Ini Gede. sama sebelah tadi gede mana, Bang? Gedean sana panjang. Kalau ini lebih lebar ya. Sini lebih lebar. Tuh kita nyalain AC-nya panas kan? Guys, keren banget nih, sumpah. Kalian mesti lihat. Ini bininya Bang Dodo. Ini semua bikinannya dia semua, Bang. Apa? Iya, itu bikinan dia semua. Nah. Jadi dia bisa jahit sama bisa bikin gitu.
Nih keren ya, dia bisa bikin baju-baju begini. Ini ada kaca lagi, satu badan lagi. Gila. Jadi kalau terus mereka kan bikin kayak apa namanya photoshoot atau apa untuk kontennya ya di sini juga sih. Oh, ada Instagramnya nggak bang? Ada. Kasih tahu bang. @kontas.id kalau nggak salah. Kontas.id. Ya, CONTAS. Oh, contas. Contas.id. Yeah. Jangan lupa follow ya guys. Terus habis itu jangan lupa kalau misalnya lu pengen punya ide atau sesuatu, mau pesen sesuatu, langsung aja ke IG-nya istri Abang dulu. Iya. Ya, kalian bisa lihat sendiri nih. Keniatannya tuh kayak gimana sampai punya beginian. Nih pernah pertinggi kayak begini. Gila sih, gue sih nggak nyangka sih istri Abang dulu sampai segininya. Nanti ini ruangan ini bakal jadi apa bang? Apa? Ruangan ini atau tetap jadi Nah, workshopnya? jadi konsepnya tadinya mikirnya ini kan rumah besar nih kan. Jadi sengaja belum gua ini ruangannya bisa gua bagi ntar ya. Disekat lagi gitu. Disekat lagi kalau nantinya gitu kan. Istri gua juga makin besar ininya, kita bisa dia udah punya tempat sendiri. Ini jadi kamar, mungkin jadi kamar anak. Jadi gua bikin biar sekat gitu. Ataupun ya sementara kalau masih kecil kan mereka bisa 2 tempat tidur gitu kan. Kalau anaknya 2 ya. Kan pengennya anaknya berapa? 5. Ya 5 satu berarti biayanya sih. belang itu apa bang? Ini rumah orang yang kira-kira pengennya sih gua beli gitu ya. Oh ini bukan Iya. bukan Nah, bukan. ini bisa lihat bawah. Oh ini tembusannya lu tadi. Iya, tuh lihat bawah. Oh alah, gua kira ini bagian dari rumah lu juga bang. Enggak. Oh ini rumah. Rumah orang yang kalau Agak creepy juga ya kalau lihat malam kosong. kosong. Tapi aman loh. Enggak ini. Aman. Iya. Iya. Pengennya sih gitu. Ya gua pengennya sih beli lah ya. Cuman enggak fulusnya belum ada. Belum ada. Belum ada. Berarti lu harus balik main lagi bang. Waduh, bisa kan? Oh ini tempat jemuran aja ya bang? Apa? Tempat jemuran aja kalau ini. Ini tempat jemuran sama kamar mbak di kanan kiri. Cuman kamar mbak karena belum ada yang nginap ya, jadi belum. Sama ini juga ada masih baru gue bikin ventilasi. Oh ini sama kamar mandi mbak. Iya. Nah, ini tuh ke atas. Cita-citanya gini, Pak. Gue pengen di atas tempat gym gue sama tempat ini gue. Jadi nanti mungkin tangganya bisa dari sini. Kalau sekarang kan tangganya masih, ini kan udah floor nih. Ini dak, ini dak. Nah, jadi tangganya masih tangga monyet. Oh ini lu masih bisa, Bisa. bangun lagi bangunan? Bisa, karena udah gue dak. Udah gua ada, nah nanti gua pengennya gua punya duit gitu ya, menang lotre gitu. Nah, baru kita bikin lah tangga ke atas. Jadi untuk yang semi indoor, semi ya. Jadi kayak untuk tempat olahraga gua atau workshop dia juga mungkin bisa pindah ke atas. Pribadi lu lah ya? Pribadi sama atau manggang-manggang di atas. Oh. Gitu. Sorry. Iya. Jadi gitu, dan ini juga sama. Ini kan kita bikin kayak gini biar Rencana mau lu beli juga di sebelah sana? iya, rencana besok. Besok lu mau beli? Besok atau kapan tahunnya ya. Nah, jadi kan ya Ma, ini kalau ini biar variasi, biar nggak plan ya. Jadi kayak kalau putih doang kan panas juga, ada udara, kasihan juga mbak gua kan. Oh sini kasih ada Ya, udara jadi masuk terus ya? kalau suatu saat memang ada duit juga kan bisa Jebol kan belakang? ya. Jadi apa belakang? Kolam renang, lapangan basket, terus kontrakan. Biar tetap ada cuan. Balik ke tadi 3C. 3C. Oh, mantap juga tuh. Oke. Mantap juga. Pemandangannya Bang Dodo punya visi. Lapangan basket gua sewain. Kolam renang gua sewain juga. 5.000 lah per tiket, nggak apa-apa lah gitu kan. Semoga kejadian ya. Soalnya itu emang rumahnya kosong, jadi omongannya Bang Dodo ini bisa terrealisasikan sebenarnya. Oke. Cuman emang kita harus bermimpi dulu, baru tidur. Betul. Bukan tidur dulu baru mimpi. Let's go. Ini ada baju-baju, jadi kita nggak perlu syuting lagi. Oh ini tempat selingkah bukan? Pak? Lepas nikah betul. Lepas nikah Oh. sama beberapa ini Pak. Langsung aja kita lanjut ke bawah buat santuy talk, karena bagian yang terakhir ini yang paling apa ya Bang? Paling betul. Paling ditunggu lah, karena kita udah selesai. Oke? Nah sekarang waktunya kita santuy talk sama Bang Dodo. Nah barusan Bang Dodo ganti baju soalnya keringetan kan, jadi biar nggak masuk angin aja. Bang, pertama yang mau gue tanyain kepada Bang Dodo, semua yang bisa Bang Dodo capai sampai saat ini, maksudnya ya kayak rumah, kayak ya yang Bang Dodo punya lah, itu semuanya dari basket Bang? Dari doa ibuku. Iya, dari basket. Dari basket. Dari Iya. basket. Maksudnya kayak lu beli rumah ini dari tahun berapa? 2012. 2012 lah. Lu baru ninggalin di sini baru tahun lalu ya?
Iya, tahun lalu. Jadi sebelumnya lu sewain. Iya. Nah, dari tahun 2012 itu juga lu bisa beli rumah ini tuh juga dari Jadi ya kan gue masuk di basket kan 2006 ya kan. Maksudnya yang profesional di SM 2006. Terus mulai itu gue mulai menabung lah. Yang pertama memang waktu sampai 2012 tuh bukan itu. Gue belum berpikir kayak gue butuh rumah. Belum Jadi gue berpikir beli nabung juga. Ya, nabung udah, nabung malah di tahun kedua, tahun pertama kehabisan tuh. Dapat bonus pertama. Kan langsung menang tuh kan 2006 menang. Bonus pertama gue ingat habis seminggu. Karena dikit bonusnya gitu, ganti. Nah, akhirnya beli ayam tadi. Beli ayam caranya. Nah, baru pikirannya kita karena waktu masih muda juga, gue mikirnya ya udah kendaraan dulu, gue nyicil mobil dulu. Sambil buat kuliah juga kan. Ya, sambil kuliah juga karena kan mobilitas kan mulai ini kan. Jadi baru di 2012 sebenarnya dari 2009 tuh gue udah nyari rumah. Dulu tuh gue nyari sebenarnya di Sentul. Bogor juga, dekat Bogor, karena udaranya dingin gitu kan. Terus habis itu karena 1-2 hal lah ya, gue nggak bisa, gagal lah, kredit gue gagal. Sampainya 2012 di sini. Cibubur. Tapi masuk Kabupaten Bogor juga. Iya, karena kakak gue kan tinggalnya kan deket kan. Nah jadi kita waktu nginep sama kakak gue lari pagi. Terus bukan gue yang nemuin rumah, nyokap gue sama kakak gue pas mereka jalan pagi, ini rumah ada yang jual nih. Si Dudu mau nggak ya? Pas gue lihat, mau gue, gitu aja udah. Mau gue berarti gue udah berapa tuh bayar? Gila ya. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa Bang Dodo bisa memilih akhirnya di Cibubur tuh karena ya itu yang udah dijelasin tadi. Nah, sebenarnya selain rumah ini Bang, lo kira-kira dari basket nih ya, kita ngomongin dari basket. Sebenarnya bukan untuk menunjukkan pamer apa yang Bang Dodo miliki, cuman gue pengen mengkulik yang selama ini Bang Dodo sudah lakukan di basket, terus membela Indonesia, membela Satria Muda. Apa yang didapat itu nggak hilang begitu aja gitu. Nah, sama Bang Dodo tuh dijadiin apa gitu sebagai asetnya selain rumah ini? Lu punya apa lagi, Bang? Ya, ini menunjukkan seberapa ngiritnya gua gitu kan. Berapa hematnya gua ya. Cuan, cincai, cengli. Okay. Nah. Kasih tahu, Bang. Ada bener ya 3C itu kok masalah. Bener. Gading tuh. Ya, adalah pokoknya gua dari basket memang gua ada rumah di dekat rumah gua juga Ciawi di Bogor gitu. Bang Dodo ini orang Bogor. Di Bogor. Orang Ciawi gitu orang Bogor. Jadi di situ ada gua kontrakin. Nah, Bang, sebelumnya kan rumah ini kan sebelum lu tempati disewain kan. Selama kurang lebih 8-9 tahun yang lalu lah. Lah itu sampai sekarang udah balik modal belum? Jadi harga rumah pas lu sewain. Enggak, belum. Ya, tapi membantu cicilan. Karena selama kan gini hitungannya ya. Cicilan gue misalkan 1 sekian gitu kan. Nah, harga pas gue sewain, nah itu kan masuk ke lu buat bayar cicilan. Gue bayar cicilan. Karena kan gue ya itu jadi gitu. Jadi itu sangat membantu untuk cicilan. Bener juga itu buat tips buat kalian yang kalau misalnya ada duit nganggur, jangan dihambur-hamburin ya, Bang. Mending diinvestasi. Selain rumah, 2 tanah. Gimana, Bang? Gue denger tanah lu banyak kayak, Bang? Enggak banyak. Cuman ya gue mungkin agak nggak kayak anak sekarang lah. Kalau sekarang kan kripto apa gitu kan, gue memang masih kayak karena ajaran orang tua juga dulu gitu, gue adalah tanah misalnya, gue di kampung juga ada gitu. Kampung kan. Maksudnya di Medan. Di Medan. Medan ada tanah. Juga beli tanah. Ya, ada. Berapa hektar, Bang? Enggak, itu di Pekanbaru ada gitu. Jadi kayak Pekanbaru kan keluarga gue kan bareng-bareng berkebun bareng gitu, jadi kayak ya udah gue bikin di situ juga gitu sih. Tanah di mana lagi lupa? Di mana lagi? Tuh kata bininya sawit. Enggak, iya tapi harganya gitu udah. Ya udah gitu. Terus tanah berarti ada berapa tuh, Bang? Banyak lah ya. Adalah pokoknya Pan, nggak nanti. Jangan malu-malu Bang, kasih tahu ke penonton Bang. Ketahuan pajaknya. Terus kalau selain tanah, terus kalau misalnya apa lagi Bang yang lu? Maksudnya bukan yang lu milik, maksudnya aset tuh lah, maksudnya bukan yang nggak usah semua tapi yang kira-kira bisa membuat bikin hasil lah. Misalnya kalau yang menambahkan yang jadi passive income gitu istilah lu ya misalnya atau yang udah menghasilkan ya paling ya itu rumah walaupun itu kan sewanya nggak terlalu gede ya. Jadi kan yang rumah itu kan nggak sewa karena kan daerahnya juga daerah jauh gitu. Terus ya kebun sih gitu aja, kebun ada yang kita kebun jadi setiap berapa bulan nanti kita dapat sharing hasil bareng-bareng gitu. Sisanya gue nabung biasa sih. Nabung biasa. Ya investasi gua sebar sih karena kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang keadaan gitu kita membutuhkan mana yang paling gampang kita jual tuh apa gitu. Jadi ada memang gue sistemnya gitu, kayak misalkan contoh
apa namanya, emas gitu kan, logam mulia gitu. Punya? Gue simpen juga ada, tapi nggak banyak. Tapi untuk jaga-jaga, jadi gue udah plot-plotin kalau misalnya kita perlu suatu saat, karena kayak rumah sama tanah gitu, lu susah jualnya kan. Bisa tapi agak lama. Iya, gitu. kalaupun lu misalnya lagi butuh banget gitu, kali ada keadaan gitu, lu bisa jual rugi kan gitu kan. Nah, jadi yang lain gue ada tabungan ada gitu-gitulah. Ya kayak contoh yang lebih masuk akal lagi kayak nyimpen dolar gitu kan. Pinjam dolar ya. Banyak dolar deh. Banyak kan? Enggak, gue udah nggak ada sih. Udah nggak main, udah nggak keluar negeri lagi. Gue sekarang dalam negeri nggak main. Nah, terus Bang, selanjutnya untuk lu kan pensiun tahun 2018, sekarang tahun 2022, kegiatan lu setelah main basket, Bang. Kenapa lu memutuskan pensiun di tahun 2018 ketika umur lu tuh 32? Ya kan? Jawab singkatnya sebenarnya karena satu, gue ada rasa kayak khawatir, ya kan. Yang kedua itu karena gue mikir pengen nyobain hal yang lain gitu juga. Khawatir tuh maksudnya sebagai atlet karena kan umur nambah nih, gue mesti gimana, nah kayak gitu-gitu. Ternyata pas gue jalanin mesti gue masuk khawatir, tapi kan penyesalan datang terlambat. Kalau di awal pendaftaran jok lama itu, udah tua itu, ya kan. Nah, jadi maksud gue gini, jadi nggak, waktu itu jujur aja kalau dibilang kayak itu, kayak karena ada kayak gue ngapain next ya gitu kan. Sedangkan kalau tim kan gak ada masalah ya, kita kan juga harus juara kan gitu. Nah, cuman itu. Terus yang kedua yang bikin yang dorong gue itu karena wah, gue udah S1, S2, gue pengen nyoba juga nih, bisa nggak ya di dunia kerja gitu. Dunia yang lain selain basket. Tapi begitu gue udah keluar ya nggak ada yang disesalin, ya gue jalanin gitu aja. Nah, setelah lu pensiun, kegiatan lu apa selama 4 tahun ini, Bang? Ya kerja, cuman gue coba tambahin. Iya, di dunia kerja gue coba belajar ya di manajemen gitu kan, di gue kerja juga. Dulu kan sebelumnya kan gue pernah bantu di SEA Games dulu, Inasgo, Asian Games, Inasgo. Baru gue sempat kerja satu di BUMN abis itu kan. Terus ya udah gue kerja di bank untuk ininya. Terus gue juga ngelatih gue ambil lisensi pelatih. Terus gue bikin akademi basket. Jadi gue setiap kegiatan gue juga tetap ada yang di basketnya, nggak keluar lah gitu. Jadi lu kayak lu punya ilmu, lu bisa salurin ke generasi-generasi yang lebih muda. Ya, idenya sih gitu, cuma nggak tahu mereka dapatnya ilmu dari gue kan, gitu kan. Nah, kalau sekarang lu ada keinginan untuk balik sebagai atlet atau enggak, Bang? Sekarang kalau jadi atlet enggak sih, Bang. Tapi beda cabang gue pengen sih. Gue lagi mencari cabang lain selain basket. Catur nggak bisa. Gue pikir mulu itu ya. Tapi gue kayak misalkan tadinya yang olahraga lain lah yang bisa dipakai dengan yang, karena rindu kompetisinya. Nah, itu rindu kompetisinya. Apa Bang kira-kira? Kayak Gulat? Ada? Gulat nanti enggak, gulat jangan. Apa? Ya. Tenis. Iya, gue udah Federer. Dodo Djokovic. Ya gitu. Jadi kayak gitu. Tapi gue lagi coba, cuman bener nggak ini bisa gue terusin ya gitu kan. Siapa juga dapat endorse gitu kan, lumayan juga sebagai kan. atlet tenis, maksudnya kan kalau lu menggeluti tenis umur 30 up lah ya, itu termasuk telat atau enggak? Telat, makanya paling tandingnya yang veteran-veteran juga. Makanya kan gue ikutan juga basket veteran tuh karena itu rindu kompetisi. Kau 35 tadi ya? Iya, 35 ya, masih 35 kok. Tapi udah veteran kan. Gitu. Cuman selama lu keluar dari dunia basket, sama lu pas di dunia basket, kira-kira income lu atau pendapatan lu masih gedean di basket waktu itu? Basket. Iya. Jauh. tapi dari maksudnya kalau hitung satu kerjaan gitu basket, tapi kalau sekarang kan gue juga menggeluti beberapa kegiatan gitu kan. Jadi itu membantu gitu. Gitu. Nah, tips Bang dari lu untuk teman-teman di situ yang ingin menjadi atlet atau yang ingin mencontoh, apalagi kan Dodo udah kelihatan sebagai legendnya SM gitu kan, pasti di track ke belakang itu udah pasti banyak gitu gelarnya, terus pengalamannya Bang Dodo gitu. Tips lu Bang supaya bisa konsisten sebagai pemain basket sampai di umur lu yang waktu lu pensiun itu kayak gimana Bang? Supaya soalnya kan kalau di basket gini Bang, kalau misalnya lu nggak berprestasi, yang di belakang tadi itu kan nggak ngikutin gitu. Nah, supaya lu bisa konsisten di situ tuh kayak gimana? Ya, kalau gua sering gua bilang kayak ya lu jangan setengah-setengah lah gitu. Jadi lu kayak ngelakuin basket, kalau lu setengah-setengah rugi gitu kan. Kayak lu udah
udah full, lu ngorbanin banyak nih waktu sama keluarga, sama temen gitu kan. Nah, lu lakuinnya cuma setengah-setengah di basket gitu, rugi. Dapetnya nggak segede lu Dapatnya kan? juga ya, makanya mendingan lu lakuin serius, jangan setengah-setengah. Cari targetnya main tinggi gitu, itu sih. Nah yang terakhir ya, ketika lu ngelakuin itu, lu harus enjoy. Jadi kayak lu jangan kebanyakan apa ya, iya kan ya, aduh jenuh nih gini enggak. Gue jalanin tuh waktu itu ya, semua kegiatan gue di basket tuh gue nikmatin karena gue yang mau di sini nih. Terus gue pengen lagi ambil lagi, pengen lagi gitu. Karena Gua passion masuk lo timnas, di iya. basket juga Iya, gitu. kan kayak ya mungkin lo juga tau lah kayak gimana gue kalau misalkan kadang-kadang juga sangkin gitunya emosional juga kan, kayak marah-marah apa gitu. Cuman karena gue tuh nggak mau stop gitu. Ada anak baru nggak boleh terus karena gitu, karena nah yang lain tuh ngikutin sih. Nanti itu dapet gitu. Jadi bukan cuman duitnya doang sih, Van. Tapi gue mikir itu dia. Gue yakin kalau lu ngelakuin serius gitu ya, dapet nih, lu memang udah paling topnya gitu. Yang belakang ngikutin. Enak, iya. Gitu. Jadi buat kalian tips sebagai yang ingin jadi atlet basket gitu, kalian nggak perlu takut gitu, karena ya udah contohnya udah ada Arki, terus udah ada Caleb, sekarang udah ada Dodo yang bahkan udah pensiun. Yang didapat Dodo semua itu juga dari basket gitu. Yeah. Jadi nggak perlu takut untuk kalian tuh terjun dan menekuni dunia basket, karena lu pengen nggak bang industri basket ini yang generasi yang lebih muda ini bakal menjadi lebih besar lagi industri basketnya gitu. Jadi kayak bisa kalau kita ngomong NBA kan emang bisa setelah pensiun, lu uang yang lu dapat dari basket tuh bisa buat inilah pensiunan. Nah kalau misalnya di Indonesia kan belum. Lalu pengen nggak bang industri basket ini bisa menjadi lebih besar, bahkan bisa melewati? Ya itu harapannya gitu sih, Man. Tapi balik lagi, maksud gue gini, itu yang gue harus masuk ke orang anak-anak ya. Kalau lu ngejalaninnya ini dengan banyak pikiran ya, khawatir nanti gue habis pensiun, khawatir gini, itu nggak akan kejadian. Iya, jadi kalau lu jalaninnya mesti total. Kayak anggap aja ini pelatih gue ya pernah ngomong gini, lu kok ngejalanin basket ini, lu benar-benar harus total sebenarnya. Lu jangan pikirin lagi yang lain-lain gitu. Karena even lu di luar basket ya, kalau lu nggak ada yang menggaranti lu sukses 100%. Lu pinter, lu juara kelas juga lu belum tentu tajir gitu. Nah, jadi kayak lu menjalani satu bidang itu benar harus full total. Nah, jadi kalau harapan gua tadi olahraga makin besar, tapi tentunya dengan anak-anak yang gitu total. Jangan anak-anak yang kepingin duitnya doang, baru masuk udah terkenal terus abis itu dia hilang nih, geser lah karena ada kesempatan lain gitu. Itu nggak akan bisa bikin olahraga yang gede, karena yang dibutuhkan olahraga ini adalah komitmen orang-orang yang berkomitmen di dalamnya. Nanti enak deh kita gitu, kita yang bikin akademi juga enak gitu kan, nggak ada yang jualan jersey atau jualan baju juga enak gitu, karena olahraga gede, bisnisnya makin besar. Jadi sponsor gitu. makin banyak yang sponsor makin gitu. masuk ya kan gitu. Bayar lagi duit makin kencang, bayaran makin kencang ya kan. Avan followers makin banyak, subscriber makin banyak, jangan amin, lupa. Amin. Nah, target lu bang selanjutnya bang ke depan, apa yang ingin lu capai setelah ini? Kan beli rumah belakang. Amin. Itu gue ucapin mulu, amin dibayar. Amin, gue doain bang, rumah lu semakin gede ke belakang, semakin molor, bahkan ini nanti bisa letter L, letter U lagi, balik lagi ke situ lagi. Iya. Cita-citanya sekarang apa ya? Target lu ke depan, soalnya kan lu anggapannya umur 32 tuh termasuk pensiun muda nggak sih? 32 pensiun nggak tahu ya. Muda sih sebenarnya, karena senior ada yang lebih soalnya lagi. Menurut gua sih lu 32 tuh masih bisa main sekitar 2-3 tahun lagi gitu nggak sih? Ya nggak? Kameramen bener nggak? Kayaknya bisa. Tapi dengan bukan yang kayak gini, wah masih sekel ya. Sekel. Jadi kayak menurut gua sih, lu nyesel nggak bang waktu itu pensiun nggak? Enggak sih. Nggak ada yang perlu disalin lah. Karena lu nggak bisa balik lagi ke belakang juga ya. Jadi Iya. Tahun pertama abis gue pensiun kan ditanya lagi mau main atau enggak gitu kan. Cuman gue bilang enggak. Karena menurut gue ya ini tadi, kalau gue udah lewatin, akhirnya kan gue bisa sharing cerita ke lu juga gitu kan. Kenapa gue berhenti karena khawatir, gue akhirnya bisa cerita ke yang teman-teman lah gitu. Lu nggak perlu khawatir gitu kan. Ternyata yang ketakutan kita di depan tuh belum tentu terjadi gitu kan. Jadi udah jalanin aja, nikmatin, dapetin semuanya. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu gitu. Jadi ya kalau gue harapan gue balik ya apa ya keluarga sih sekarang.
cukup sekarang gitu, makin berlebih, mudah-mudahan ada lagi rezeki gitu aja sih hidup ya kan, sekarang lebih sehat lagi kan dulu anak, nah targetnya ya. Itu juga usaha, itu kan kita berdua, itu nggak usah diucapin juga, gue udah pengen kan, udah pengen gitu ya. aja. Jadi targetnya Bang Dodo ke depan tuh seperti itu guys gitu. Ini gue mau lihat-lihat sedikit sih tentang koran gitu. Ini harta gue nih, ini yang bernilai tuh ini Van, kayak gini menurut gue. Nih guys, kalian lihat korannya Oktober 2012. Ini fotonya Bang Dodo sih. Ini pertama kalinya gua bela Oke. Satria Muda. Ini apa ya, foto semifinal Ini kita ya? pre-season. Pre-season. Prediksi cuman gua nggak tahu. Turnamen ini turnamen. Iya. Dia terakhir kita. Nah, oh ini apa maksudnya game keberapa gua nggak tahu. Cuman pas pre-season ini gua baru datang ke SM tuh 25 September 2012. Bulan depannya Oktober itu gua ikut pre-season sebagai pemain Satria Muda. Nah ini nih di game ini, maksudnya di turnamen ini. Ini Surabaya kan bukan? Surabaya ini DBL Arena nih. Nah ini Bang Dodo. Jadi gua lumayan, gua setim sama Bang Dodo dari 2012 sampai 2018. Jadi 6 tahun. Iya. 2 kali juara bareng Bang Dodo itu. Jadi Karena tahun berapa gua ke ABL ya? tahun ya 2012 Abis ini, 13 ya, dia 13 ke ABL setahun. Habis itu 2014 dia balik Lagi. ke SM, 15 juara, 18 juara terus dia pensiun. Jadi ada memori ya, memorable sama Bang Dodo lah gitu. Terus apa lagi Bang? Ini gua buka sedikit boleh ya Bang? Boleh. Ini kitab nih. Wih, ganteng tenan bro, lo lihat. Lo lihat nih, Bang Dodo nih. Apa sih itu? Ini majalah apa nih? Ini Clear, zaman clear. masih mulus mukanya, belum ada jerawat dan pori-pori terbuka gitu. Wih, ganteng tenan bro. Gua nakutin tikus. Jadi gua taruh di situ hilang, kabur semuanya. Mirip nggak? Mirip nggak? Mirip ya. Versi gua muda. Setahu gua waktu gua SMP nonton SM main tuh, Bang Dodo tuh rambutnya gondrong, kayak FC gitu lah. Iya, Cuman nggak tahu pas bener-bener. sekarang kok rambutnya Panas. cuman cepak begini doang. Ini apa ini? Nggak ada situ, itu poster-poster waktu inilah dari majalah, dari apa gitu gua Wih, ambil-ambilin Bang nih. Dodo dari majalah. Gua simpen lah kenang-kenangan gitu aja sih Pak. Ini sebenarnya buat gue nunjukin ini buat buang-buang kuota kalian guys. Iya gitu. Biar kalian nggak gabut aja. Ini Wih, sih ada ini nih Van. gila. Menurut gua yang harus Ini artis FTV mana lagi nih? Begini nih. Dibayar nggak bang begini-gini bang? apa? Enggak lah, kalau itu majalah dulu, zaman dulu kan enggak. Iya, masuk majalah. Ini sih menurut gue ini waktu pertama kali gua rookie nih. Cuman judulnya memang agak-agak menggelikan. Cuma ini majalah gua pertama di Nama punggung misterius. Iya, waktu rookie nih ini. Gila. Nih, sama Tapi Coach Ito. ini ditanyain lah kenapa kok jersey udah ada nama Dodonya gitu kan. Cuman ya udah kan waktu itu kan ada golden apa sih istilahnya kayak golden boy-nya lah gitu ya. Wih. Jadi udah gitu, ini rookie gue nih pertama nih 2006 nih, gue ingat banget. Deketin Van. Nih. Ininya nggak usah dibaca guys, nih, ya. Lihat. Sama Coach Ito. Koran jadul ya. Bola itu, koran bola. Oh, koran bola. Ini tahun berapa bang? 2006. Ya, rookie 2006. Nih, kalau kalian mau gua kasih lihat, maaf ya kalau videonya agak panjang karena edisi Bang Dodo ini edisi spesial. Karena gua udah jauh-jauh, nggak mungkin gua nggak bikin kontennya gua panjangin. Banyak sih sebenarnya. Oh ini siapa bang? Kakak gue itu, Oh. adik gue. Ini kan ini di hadiah ulang tahun gue dibikin adik gue. Oh jadi dibikinin. Jadi ini ya. ini waktu gue ya gitulah majalah-majalah gitu ya nggak. Gila. Keren ya. Asik ya nggak. Tuh. Nah salah satu keuntungan jadi atlet basket itu kalau Bang Dodo ya udah tinggi, gede gitu kan. Terus buat majalah, buat model majalah gitu masuk gitu. Jadi Ini lagi kobo-kobo kaki ya kan, yang ini. Iya, Biar adem. jadi populer gitu, lebih populer. Keren ya. Kenangan, Nih Pan. Arki nggak ada nih beginian nih kemarin Daw. Karena zamannya udah beda. digital. Oh, Kalau iya. gue kan ini masih zaman koran kan. Nih Bang Dodo Gitu. everlasting ini mah. Iya, kenang-kenangan, Pan. Nih Bang Dodo rambutnya masih mukanya Ini masih ini bocah. apa development waktu yang junior NBA itu. Itu juga sih. Nah, ini waktu gue Porda nih. Porda. Ini Iya, lu umur SMA. berapa? Ini 2000 berapa nih? Bacanya lupa gue juga. 2019 berapa ya? Lupa. 2019 kemarin dong, lu udah tua 2009 ya? Berapa ya? Bang. 2009 tuh berarti lu umur Iya nih. 2009 nih kayaknya nih, 2009. umur berapa tuh, Bang? Umur 20-an. Masih muda lah. Ini masih SMA apa? Porda, gue ikutan Porda. Pada Kabupaten Bogor. Ganteng tenan. Gitu ya. Gimana nih? Lu nikah umur berapa? Tahun berapa?
2020. 2020. Ini udah 2020 benar. Tuh, yang terakhir. 2020 benar, September. Oke. Guys, segitu aja episode kali ini. Gua mau terima kasih kepada Bang Dodo yang udah memberikan kesempatan digrebek rumahnya, terus udah boleh Ini nggak gerbek santuy ini. Gerbek rusuh. Terima kasih udah diizinin grebek rumahnya, terus udah sharing kepada kalian tentang pengalaman dia sebagai atlet, terus kalian udah lihat sendiri kan achievement nya Bang Dodo, terus aset-asetnya Bang Dodo. Lu kira-kira mau beli rumah mana lagi, Bang? Enggak. Gua nggak beli rumah lah. Mau beli apa lagi? Nggak tahu, mau beli yang ini aja lah. Yang apa? Ya nggak ada, pokoknya bingung gue juga. Jadi kayak gitulah kira-kira flashbacknya Bang Dodo sebagai atlet, terus setelah dia pensiun dan sekarang dia menggeluti akademi basket dan pengalaman kerjanya di beberapa kantor ya Bang? Iya, terakhir sekarang balik lagi, ngurusin lu lagi sekarang. Sekarang dia balik lagi ke SM tapi bukan sebagai pemain, tapi yang ngurusin pemain. Iya. Gitu. Gua nggak tahu. Dulu diurus, sekarang ngurus. Sekarang gitu kan. ngurus. Ngurus sisi lainnya lah, di belakangnya, belakang layar gua. Lebih ada pengalaman lagi sekarang lah, Iya, pengalaman yang seru lain. sih, seru. Seru Bang. Seru beneran. Pokoknya lu nanti ya nggak semua orang bisa mendapatkan pengalaman kayak kita. Nah, Jadi atlet, abis itu keluar dari atlet ya kan ada lagi cerita seru, beneran. Nah, Gitu. keunggulan satu lagi deh Bang. Keunggulannya waktu lu Banyak. di SM, bukan keunggulannya lu Oh. maksudnya di SM kan kita sama-sama SM nih. Maksudnya keunggulannya di SM tuh apa sih benefitnya kita di SM gitu? Kalau gue lihat satu ya di NDSM ya, lu bisa ngelihat nggak cuman basket tapi lu lihat banyak sisi sih gitu. Karena banyak yang bisa dieksplor di basket dari SM. Ya teman-teman grupnya gitu kan, terus jadi kita juga belajar untuk keluar ketemu orang. Banyak gitu. networking juga di SM gitu. gitu. Jadi kayak itu yang lumayan sangat membantu gua pas di luar basket gitu. Jadi bahkan banyak kayak apa-apa gue kayak gue udah ada nih, gue bisa call, bisa ngobrol sama orang, itu kan lebih gampang. Iya. Koneksinya jadi banyak Koneksi. gitu. Ma SM tuh pasti mengutamakan pendidikan. Pertama, karena Bang Dodo udah S1, S2, lu nggak mau kerja lagi S3 Bang? Kerja. Supaya ini hilang nih rambut jadi botak. Oke, guys, sekian video kali ini. Thank you Bang Dodo. Sama-sama. Sukses terus ke depannya Bang. Oke. Terus jangan lupa berat badan. Jangan lupa berat Ini gue badan. ketawa sendiri. Jangan lupa di-fitin lagi badannya Siap. Bang supaya tetap sehat. Pas punya anak itu gagah gitu. Bercanda gua. Deh bang ya, gue niat itu gue tuh kok. Pokoknya anak Salah gue lihat satu gue gua. harus badan gue lagi bagus-bagusnya ini. Mantap. Thank you udah mau digrebek rumahnya. Sukses terus ke depan dan salam satu basket, satu Indonesia buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Kasih tau lah Bang, apa aja? Subscribe ya, apa lagi? Subscribe, follow, like, apa lagi? Share, ya itulah. Pokoknya sukses apa nih? Thank you Bang Dodo. Terus share Oke. video ini ke tetangga kalian, supir kalian, orang tua kalian, saudara kalian, nenek kalian, kakek kalian, semuanya supaya makin banyak yang nonton, makin mantap gitu. Tunggu gua di episode selanjutnya. Sampai jumpa di Grebek Santuy.